Shalom. Sekali lagi, Shalom. Ya. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Sekali lagi kita kembali bersyukur kita ada di sini untuk beribadah kepada Tuhan. Kita datang tidak saja untuk menyembah Tuhan, tetapi lebih dari itu kita datang mendengarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kasih kita kepadanya. Bapak, Mama, dan saudara semua, saya awali pemberitaan firman Tuhan ini dengan mengatakan seperti ini ya. Banyak orang yang menikah, masuk ke dalam pernikahan, itu dengan harapan akan mendapatkan sesuatu. Sekali lagi, banyak orang masuk ke dalam pernikahan dengan harapan akan mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Yang pertama, rasa dicintai dan diterima apa adanya. Tidak dibanding-bandingkan. Atau yang kedua, kedekatan emosional dan fisik. Atau yang ketiga, dia datang masuk dalam pernikahan untuk bisa berbagi luka, berbagi tertawa, berbagi harapan. Atau mungkin dia masuk ke pernikahan untuk alasan ekonomi gitu. Atau mungkin untuk status sosial, atau mungkin untuk mendapatkan keturunan. Dan kita bisa tambahkan daftar lebih banyak lagi alasan orang untuk masuk ke dalam pernikahan. Atau kita tanya pada diri kita sendiri, apa alasan kita yang sudah menikah masuk ke dalam pernikahan? Dan setelah itu coba kita pikirkan, apakah kita dapatkan semuanya, atau justru yang kita dapatkan adalah sebaliknya. Kekecewaan. Bagaimana kalau kita tidak memperoleh apa yang kita harapkan kita dapatkan dalam pernikahan? Pertanyaan saya adalah, apakah kita masih mau mempertahankan pernikahan itu? Apakah kita masih mau tetap setia di dalam pernikahan kita dengan pasangan kita? Akhir-akhir ini saya sering melihat ya, kalau scroll TikTok gitu, sering melihat kakek nenek ya, opo oma, mbak nenek yang setia dengan pasangannya. Mereka jalan bersama-sama, bergandengan tangan, bahkan bercanda gitu, ketawa bersama-sama. Saya bertanya dalam hati, mengapa mereka bisa seperti itu? Ya. Di tengah kita lihat pasangan-pasangan muda yang seringkali menikah dengan alasan cinta, tapi berapa bulan bercerai, 1-2 tahun bercerai. Atau juga kita ikuti di media sosial, artis-artis yang sudah puluhan tahun, 20-an tahun, 30 tahun menikah. Tapi karena hal-hal yang mungkin kita tidak tahu, tidak mengerti, mereka berpisah gitu ya, bercerai. Saya coba merenungkan kenapa pasangan-pasangan tua yang kalau kita dengar cerita-cerita seringkali menikah karena dijodohkan, dipaksa menikah, tapi mereka setia sampai akhir. Sampai pernikahan emas 50 tahun, 60-an tahun, tetap setia. Tapi anak muda sekarang yang mengagung-agungkan romantika dan cinta gitu, kandas dalam usia pernikahan yang sangat muda. Saya merenungkan kenapa bisa begitu. Ya. Dalam mempersiapkan khotbah ini, saya bertanya pada Tuhan, saya bergumul, bertanya, merenungkan kenapa bisa begitu ya. Ada beberapa jawaban yang saya dapatkan. Yang pertama, bahwa mereka berusaha mempertahankan kasih mula-mula itu, meskipun tidak mudah. Tetap mempertahankan. Mereka percaya bahwa kesetiaan dan komitmen untuk terus mencintai itu harus dipertahankan. Mereka ingat kepada janji nikah sampai maut memisahkan. Dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang, dalam sakit maupun sehat. Saya kemarin baru ikut ibadah pemakaman, ada keluarga yang masih muda, istrinya masih muda, suaminya mereka beda usia cukup jauh. Suaminya sakit tetap di kursi roda, istrinya sakit, merawat, mereka sama-sama sakit, tapi saling merawat, tapi istrinya meninggal lebih dulu. Tetap setia sampai akhir. Banyak cerita-cerita di antara kita yang saya yakin kita tahu cerita-cerita seperti itu. Suami setia merawat istri sampai istri meninggal, demikian juga istri kepada suami. Mereka belajar bahwa pasangan itu bukan sosok yang sempurna, tetapi teman seperjalanan yang rapuh. Kita harus sadar bahwa pasangan kita itu tidak sempurna, dia rapuh. Jadi kita tidak bisa menuntut lebih. Banyak orang kecewa karena dia punya ekspektasi yang tinggi dan menuntut pasangannya untuk sampai di situ, tapi pasangannya tidak bisa karena rapuh. Dan mereka percaya bahwa cinta itu bukan hanya soal rasa, tetapi usaha untuk selalu hadir.
Dan bagi kebanyakan orang Kristen ya, percaya bahwa pernikahan itu adalah ladang untuk saling melayani dan membentuk karakter. Ujian yang efektif bagi sebuah relasi adalah di pernikahan. Tidak ada yang lebih dari itu. Dan kita yang sudah menikah tahu bahwa itu benar adanya, amin adanya. Karena dalam hubungan suami istri itu tidak ada batasannya, sehingga Allah, kalau kita belajar dalam Alkitab, menggambarkan dirinya, relasi dia dengan kita, miliknya adalah seperti suami istri. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Yang dibicarakan dalam Kejadian 2, Paulus singkapkan oleh hikmat Tuhan di dalam Efesus pasal 5. Yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Dan Yesus menyatakan dirinya adalah mempelai laki-laki. Dan kita gerejanya mempelai perempuan. Dan dia menuntut mempelainya, dia katakan setia sampai mati. Bukan setia sampai setengah mati. Tapi setia sampai mati. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema, mengikuti Yesus, keputusanku. Saya ajak kita membaca Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Di bawah tema khotbah ini, kita akan membaca Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Demikian kata firman Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Dan tuliskanlah kepada jemaat malaikat, kepada malaikat jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya ajak kita untuk melihat konteks di Smyrna. Ya. Kata Smyrna itu berhubungan dengan kata mur. Dan kita tahu apa itu mur. Waktu Yesus dilahirkan, setelah dilahirkan, para orang Majus mempersembahkan ada 3 jenis barang, emas, kemenyan, dan mur. Mur itu adalah lambang kematian. Dan kalau kita lihat, sekilas sepertinya cocok ya dengan pesan Tuhan kepada jemaat di Smyrna tentang setia sampai mati. Dan kota Smyrna itu, di dalam sejarahnya sering terjadi perampokan, kebakaran, dan kehancuran. Bapak, mari kita lihat baik-baik konteks di Smyrna ya. Sering terjadi kebakaran, perampokan, kehancuran, tapi di situ juga sering diadakan pertandingan olahraga. Dan para pemenang biasanya dikasih hadiah mahkota, dan kita tahu mahkota pada zaman dulu itu dari tanaman-tanaman gitu ya. Tapi diusahakan tanaman yang lama sekali baru dia layu. Tapi Yesus, Tuhan katakan bahwa kamu yang menang akan diberikan mahkota kehidupan yang tidak akan pernah layu. Jadi di dalam konteks mereka itu sering terjadi begitu banyak masalah, kebakaran, perampokan, kehancuran, tetapi Tuhan katakan apa? Mungkin karena konteks fisik itu, jasmani itu, mereka miskin. Dan dikatakan orang miskin. Tapi Tuhan katakan, kamu kaya. Ya, seringkali kita berhadapan dengan pandangan orang itu tidak sama dengan pandangan Tuhan. Jadi Bapak Mama semua, saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, hati-hati kita menilai orang. Dan jelas-jelas Samuel, nabi yang luar biasa dipakai Tuhan, melihat fisik dalam 1 Samuel 16 ayat 7 ketika dia mau menobatkan atau mengurapi calon raja pertama yang dipilih Tuhan. Dilihat fisik, tapi Tuhan bilang, apa yang kamu lihat itu bukan yang saya lihat. Tuhan melihat hati. Nah, paling penting ketika kita mau datang pada Tuhan atau kita membangun relasi dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak, pekerjaan, pelayanan, apapun, cek hati kita. Jangan hanya merespon, kita ini manusia, terbatas dengan pandangan, sehingga seringkali respon kita kepada orang berdasarkan apa yang orang buat kepada kita dan berdasarkan penampilannya. Ada orang mau berkelahi dengan polisi, dia bilang begini, lu buka seragam kau tembak kelahi.
Kenapa? Ya karena dia takut pukul seragam. Kamu pukul seragam, kamu pukul korps. Repot. Kita seringkali menghargai orang karena apa yang orang pakai. Makanya kalau orang pakai yang kotor-kotor, ini pasti ini apa nih? Pembantu kah, tukang sapu jalan, tapi kelihatan dengan jas, wih ini pasti doi banyak nih. Itulah cara kita menilai orang. Nah, Polikarpus kalau Bapak mau tahu, di sini beta pernah sampaikan tentang siapa Polikarpus. Polikarpus itu adalah uskup di Smyrna. Polikarpus itu murid langsung dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes murid langsung dari Yesus Kristus. Jadi Polikarpus adalah generasi kedua penerus Injil. Langsung dari Yesus Kristus. Dia adalah uskup pertama di Smyrna. Dia mati secara martir di usia 86 tahun. Dan dia memimpin di Smyrna. Sekali lagi Bapak Mama semua, dunia mengatakan bahwa Smyrna itu miskin, melarat. Tapi Tuhan berkata bahwa mereka kaya. Dan pemenang, menurut konteks Wahyu 2 ayat 8-11, pemenang adalah pemenang sama dengan orang yang setia sampai mati. Itu pemenang. Apapun tantangan hidup kita, seharusnya tidak membuat kita menjadi pengecut. Tetap memiliki jiwa menang. Dan Yesus katakan begini, bahwa perhatikan di ayat yang ke-8 tadi. Yang awal dan yang akhir, kemudian yang kedua, yang telah mati dan hidup kembali. Artinya Yesus mengatakan bahwa masalahmu di dunia ini, sekalipun membawa kamu kepada kematian, tapi aku telah hidup kembali. Jadi kalau kamu mati karena namaku, kamu akan hidup kembali. Itu yang Yesus katakan, bahwa kalau kamu berusaha untuk selamatkan nyawamu, takut malu, takut dipermalukan karena namaku, kamu akan kehilangan nyawa itu. Tapi kalau kamu korbankan nyawamu karena namaku dan karena Injil, kamu akan mendapatkan kembali. Ini menghidupinya tidak semudah kita omong. Tapi tidak ada pilihan lain selain menghidupinya. Dan mahkota kehidupan tersedia bagi mereka yang menang. Siapa mereka yang menang? Setia sampai mati. Bukan setia sampai setengah mati. Ada koster, dia lagi pel di gereja. Aku dia sambil pel, pengerja masuk, lari-lari kotor. Kan biasa kita paling jengkel kalau kita pel orang masuk. Pengerja lari ketemu dengan pendeta di belakang. Omong, lalu dikembali, soalnya itu ini koster. Koster masuk marah dengan Pak Pendeta. Pak Pendeta ini marah-marah cerita semua. Besok kerja setengah mati. Ini orang masuk saya tahu diri, sontogor juga. Pada besok kerja setengah mati pel ini gereja. Lalu Pak Pendeta bilang, nah, lu salah di situ. Kok beta kerja kenapa salah? Karena lu kerja setengah mati. Maksudnya kerja untuk Tuhan tuh sampai mati. Bukan setengah mati. Nah, orang yang biasa mengeluh itu karena dia kerja setengah mati, setengah hati, setengah hek. Nah, kerja harus sampai mati, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Karena Yesus ketika pikul salib demi keselamatan kita, dia tidak mengeluh di jalan. Dia diam sampai mati. Hanya ada 7 perkataan yang dia keluarkan ketika dia sekali salib. Dan semua perkataan itu tidak ada keluhan. Tapi kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menyelamatkan, kata-kata yang mengampuni orang yang selipkan dia. Nah, kalau kita mau hidup bersama-sama dengan dia, kita harus belajar dari cara hidupnya. Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Smyrna bahwa mereka akan mengalami penganiayaan. Sekali lagi, bagi Bapak Mama yang datang hari ini beribadah pada Tuhan untuk cari berkat, kamu akan kecewa. Karena Tuhan bilang kamu akan hadapi penderitaan. Hanya 3 hal yang Yesus bilang. Kalau kamu ikut aku, sangkal dirimu itu tidak mudah, menderita. Sangkal diri itu menderita. Pikul salibmu, menderita lagi. Dan ikut aku. Jadi orang yang mencari Tuhan karena berkat, ada orang yang bersaksi begini, Pak Pendeta, beta bersyukur besok jadi Kristen. Maksudnya, dulu waktu itu belum jadi Kristen, beta usaha itu tidak jelas. Bangkrut, usaha bangkrut. Tapi setelah jadi Kristen, beta usaha laris. Orang itu akan senang di bumi ini, tapi setelah itu dia menyesal. Karena dia cari Tuhan hanya untuk berkat. Berkat itu efek samping. Tapi itu bukan tujuan utama kita. Dan Tuhan katakan kepada jemaat di Smyrna, beberapa anggota jemaat akan dilemparkan ke dalam penjara. Itu yang Tuhan katakan. Ya. Kalau hari ini kita beribadah sini, Tuhan datang, Tuhan bilang, ini 1, 2, 3, 4, 5, 10, lu akan masuk penjara. Kira-kira kita mau ikut Tuhan atau tidak?
Lalu ada yang satu datang bilang, kalau semua masuk penjara, nah sudah. Kasih 10 juta, 20 juta, 30 juta, perkara aman. Kita mau pilih yang mana? Ya, itu realita hidup kita. Keadaan jemaat di Smyrna itu sangat berat dan sungguh amat berat. Orang kalau masuk penjara di zaman itu hanya dua kemungkinan. Menderita luar biasa karena dipaksa untuk menyembah kaisar sebagai Tuhan, atau yang kedua tinggal tunggu giliran masuk dan mati. Selesai. Penderitaannya berat, tetapi Tuhan Yesus bilang, hendaklah engkau setia sampai mati. Bukan setia sampai bebas dari penjara, setia sampai mati. Sekarang kita bertanya, kenapa Yesus minta mereka setia sampai mati? Bukankah itu sebuah penderitaan? Bukankah itu akan membuat kalau Yesus ini caleg, dia kampanye seperti itu, dia pun kotak suara kosong. Coba kalau kampanye kan semua janji baik semua, toh, tapi setelah itu tidak ada yang tahu. Gitu. Kenapa Yesus bilang mereka harus setia sampai mati? Karena dia bilang, saya sudah tunjukkan jalannya. Saya sudah setia sampai mati, tapi lihat sekarang saya hidup. Kalau kamu mau hidup seperti saya, hidup kekal, setia sampai mati. Tapi kalau kamu tidak setia sampai mati, kamu tidak akan mengalami atau menikmati hidup kekal. Jelas. Bap Mama kalau mau minta anak itu setia beribadah, Bap Mama harus setia lebih dulu, supaya anak bisa lihat contoh. Kalau Bapak tidak mau anak merokok, jangan merokok. Kalau Mama tidak mau anak memaki, jangan memaki. Anak mau lihat contoh di mana? Pak Mama pemalas kerja di rumah, memaksa anak kerja, soalnya kerja pegang pukul selalu. Karena orang-orang sekarang ini, apalagi anak kita, generasi sehat ini, mereka tuntut cuma satu. Jangan omong teori mereka bisa baca di Google, ChatGPT, AI, mereka bisa belajar pintar. Tapi mereka tuntut sekarang adalah mana contohnya. Bahkan mereka bisa dengar khotbah lebih baik dari pendeta di gereja. Kan mereka masuk di AI, khotbahnya mantap sekali. Yang mereka tuntut, lu omong, lu buat atau tidak. Hanya itu. Clear, itu saja. Ada sebuah survei kepada gereja-gereja di Indonesia ini. Ribuan anak-anak muda, anak remaja. Dia punya kesimpulan cuma dua. Kenapa anak-anak bertahan di gereja dan setia melayani hidup takut akan Tuhan? Hanya dua. Satu, mereka butuh figur, butuh teladan. Yang kedua, mereka butuh komunitas. Tapi masalah kita di gereja adalah kita tidak serius mengelola komunitas Kristen. Yang kita serius kelola adalah entertainment di gereja. Show di gereja. Itulah masalah kita sekarang. Nah, beta ajak kita untuk melihat lebih dalam lagi tentang tema kita, mengikuti Yesus keputusanku. Kita lihat 300 tahun pertama dari usia gereja di tahun Masehi. Gereja dimulai di tahun 30, kurang lebih tahun 30 ketika Yesus terangkat ke surga. Gereja mulai dengan pergumulannya. Seolah-olah berjalan sendiri, tapi Yesus sudah janji, saya tidak akan biarkan kamu yatim piatu. Roh Kudus menyertai kamu. Kalau dulu Yesus ada, mereka bisa lihat, bisa pegang tangan Yesus. Tapi Roh Kudus tidak bisa mereka pegang. Nah, inilah tantangan gereja kita sekarang. Kita dituntut untuk percaya kepada sesuatu yang tidak kita lihat. Itu tidak mudah. Sekarang ini coba, kita lagi lapar, lalu Bapak Pendeta nanti berdoa, Tuhan berkati kami dengan makanan. Lalu dulu ini ada cerita dulu di zaman komunis katanya. Lalu di sebelah komunis, kamu berdoa dapat makan tidak? Sekarang kamu minta kepada saya, makanan sudah tersedia. Kita mau percaya yang mana? Itulah perkataan Yesus kepada Thomas. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagia. Kamu berbahagia. Magarizo, berbahagia. Nah, 3 tahun 30 sampai 100 tahun, sampai tahun ke-100 Masehi, gereja itu mengalami tantangan yang luar biasa di zaman Kaisar Nero. Awalnya Kaisar Nero itu terlihat baik, tapi setelah dia memerintah, dia jahat sekali. Terutama ketika dia memugar, merenovasi kota Roma, sepertinya banyak orang tidak setuju. Tapi dia berpikir bagaimana supaya ambisinya bisa terpenuhi. Lalu katanya, dia sendiri yang membakar kota Roma, lalu dia propaganda orang Kristenlah pelakunya. Sejak saat itu, orang Kristen dibenci, itu sekitar tahun 64 Masehi. Orang Kristen dibenci habis-habisan, penindasan, penganiayaan terhadap kekristenan di Roma mulai terjadi. Mereka hidup menderita selama abad pertama itu. Penuh dengan tantangan, tidak punya gereja. Waktu itu kan kekristenan dalam sejarahnya masih bersatu dengan Yahudi, tapi kemudian mereka berpisah dengan Yahudi.
Mereka tidak punya tempat ibadah. Kalau dulu waktu dengan Yahudi masih bisa beribadah di sinagoge. Nah, ketika mereka berpisah dengan Yahudi, mereka beribadah di mana? Tidak ada tempat. Abad kedua, tekanan mulai makin meningkat. Kenapa? Karena orang Kristen dituduh yang pertama. Ada 3 tuduhan kepada orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen itu ateis. Kenapa dia ateis? Karena dia tidak mau menyembah berhala. Orang Kristen penyembah berhala. Itu tuduhan yang pertama. Tuduhan yang kedua, mereka melawan negara. Kenapa mereka melawan negara? Karena mereka menolak menyembah kaisar sebagai Tuhan. Karena menurut orang Kristen, satu-satunya yang harus sembah adalah Yesus Kristus, dialah Tuhan. Sehingga dalam potong pahami, dalam surat Roma dikatakan, barang siapa yang menyebut Yesus Tuhan, dia diselamatkan. Tantangannya di situ. Karena kalau kamu berani sebut Yesus Tuhan, kamu mati saat itu. Nah, kalau sekarang mau teriak-teriak di lapangan Polda, teriak di Harper, teriak saja, tidak ada. Justru orang berani larang, lu habis. Gitu. Tuduhan yang ketiga, orang Kristen itu kanibal. Kenapa disebut kanibal? Karena dalam perjamuan kasih, perjamuan kudus, mereka menyebut roti itu tubuh Kristus dan anggur itu darah Yesus. Mereka dibenci habis-habisan. Ditambah lagi tuduhan-tuduhan yang lain. Nah, tambah lagi dengan larangan-larangan yang lain. Nah, puncaknya ada di abad ketiga. Abad ketiga di masa Kaisar Diocletianus, itu tahun 284 sampai 305, itu puncak penganiayaan terhadap orang Kristen. Secara sistematis, teratur, terorganisir. Kenapa bisa begitu? Kenapa orang Kristen puncaknya penderitaan di situ? Karena pada waktu itu, Kaisar Diocletianus itu membuat undang-undang anti-Kristen. Kristen itu secara resmi dilarang, secara sistematis diatur sehingga orang Kristen menjadi tidak nyaman dan yang menyebut dirinya Kristen mati. Bapak semua, coba kita bayangkan kita hidup di zaman itu. Siapa yang mau bertahan? Sekarang ini ya kita bersyukur, kita ada di mayoritas Kristen. Cuma mirip-mirip kita dengar saudara kita yang di daerah tidak banyak orang Kristen. Nah, sejak saat itu ya, Kristen secara terang-terangan undang-undang anti-Kristen dilakukan. Orang-orang Kristen mengalami penganiayaan, sudah pasti mengalami masalah yang sangat besar, harta mereka disita, tidak bisa secara ekonomi mereka tidak bisa berdagang, tidak bisa membeli, diusir, masuk di penjara. Kemudian kita tahu tentang kalau kita apalagi kita nonton ya misalnya film Gladiator, mereka menjadi bahan lelucon di situ atau disuruh saling membunuh. Dibakar hidup-hidup, mereka bikin pesta, kita tahu waktu itu belum ada listrik, bagaimana supaya bisa ada penerangan, pakai obor, orang Kristen dibakar di sepanjang jalan dijadikan obor. Kaisar-kaisar mau bikin pesta di taman, gelap gulita, dipasang obor, siapa yang jadi obor? Orang Kristen dibakar hidup-hidup. Teriakan-teriakan penderitaan, mereka nikmati saja pesta di situ. Siapa yang berani tolong orang Kristen, dianggap melanggar hukum. Siapa yang berani sembunyikan orang Kristen akan disiksa. Tekanan, ketakutan setiap hari, bahkan karena tekanan yang begitu berat, kita ingat Yesus pernah berkata, kasih akan saudara menjadi luntur. Terjadi pengkhianatan kepada keluarga. Karena mau selamat. Pengkhianatan kepada sesama jemaat, kepada pemimpin gereja, pengkhianatan kepada saudara sekandung, kan orang ingin selamat. Ya, kita lihat sekarang belum kayak gitu, karena masalah tanah, kakak adik bakelai. Itu baru masalah tanah, kita masih hidup aman-aman. Belum diancam setiap hari, mau bikin apa? Nah, kalau seperti itu, orang yang tetap setia kepada Tuhan, mereka beribadah di mana? Kalau kita baca di Kisah Rasul 12 ayat 12, ada cerita tentang rumah Maria, ibu Yohanes, di tempat di mana Yesus adakan perjamuan malam terakhir, dan juga doa untuk keturunan Roh Kudus itu. Mereka beribadah di rumah-rumah jemaat yang masih memungkinkan. Kalau tidak mereka masuk di katakombe. Katakombe itu apa? Katakombe itu kuburan-kuburan di lorong-lorong di bawah tanah. Saya ingat awal tahun 2000 ketika saya dengan teman-teman persekutuan doa kita pergi pelayanan di daerah Betun di Belu. Di sana ada sekelompok orang yang menjadi Kristen, kurang lebih 10 kakak. Mereka tidak punya gereja. Waktu saya diundang ke sana untuk beritakan firman Tuhan,
Dan kita bergereja di bekas kandang kambing. Pendek sekali namanya kandang, jadi kecil, pendek, sudah dibersihkan. Tidak ada kursi, hanya ada papan kayu ditaruh, terus kita beribadah. Sepanjang ibadah kita cium bau tai kambing. Nah, saya bayangkan, mungkin kira-kira begini di kandang domba waktu Yesus lahir. Kan? Itu saja sudah merasa tidak nyaman. Ya, izin coba misalnya kita beribadah terus ada bau-bau yang tidak sedap, kan kita merasa tidak nyaman. Nah ini mau ibadah di kuburan, ada cium bau apa di situ coba? Bau bangke, bau segala macam. Mungkin ada orang baru dikubur, ada sedikit bau-bau harum. Gitu ya. Ada juga beribadah di tempat terbuka, tersembunyi, di gua-gua, di hutan-hutan, supaya jangan orang tahu bahwa mereka sedang beribadah. Bahkan ada juga yang beribadah di penjara dan tahanan. Paulus banyak menulis surat-suratnya dari penjara. Itulah keadaan di mana orang-orang Kristen beribadah. Tapi sekarang coba kita lihat, gereja bikin apa sekarang? Saya tidak menantang atau menentang orang bangun gedung gereja, fasilitas mewah, saya tidak menentang. Tapi kalau itu membuat kita lebih fokus kepada membangun fisik, dan kita meninggalkan jiwa-jiwa, ya, kita bisa bertanya itu gereja atau apa. Begitu banyak jiwa yang terlantar menderita, tapi gereja terus minta persembahan untuk bangun gedung, fasilitas-fasilitas gereja yang mewah, semua orang datang bergereja. Coba kita bayangkan yang model beribadah seperti tadi, itu dong pergi gereja harum ke tidak? Atau bau tai mata, bau ingus, bau kotoran, bau keringat karena harus lari. Mereka beribadah saja, menikmati gitu. Di tengah tekanan seperti itu, uniknya gereja terus bertumbuh sampai kita hari ini masih bisa bergereja. Coba kalau Tuhan izinkan saat itu juga gereja musnah, kita tidak akan kenal Kristus. Yang pasti kenapa mereka tetap setia, karena Yesus berjanji, aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Roh Kudus menyertai mereka. Semakin tertekan, mereka semakin menerapkan yang namanya kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa pamrih. Dan mereka melakukan yang namanya koinonia, bersekutu terus. Pelayanan diakonia, pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang di tahanan, janda, anak yatim. Kamu punya kebutuhan apa diberikan? Kita lihat di Kisah pasal 4 ya. Bahkan sampai Ananias dan Safira berbohong itu. Memang niat awal mereka ingin bantu, tapi karena mereka lihat mungkin uang banyak, hitung-hitung berapa sekarang? 7M kakak. Boleh kok, beta 500 saja baik. Nah, akhirnya karena tidak mau kasih, kakak adik bakelai. Ananias Safira menipu. Petrus bilang, kamu tipu Roh Kudus, selesai kamu. Orang-orang saat itu dengan rela hati memberi apa yang bisa diberikan. Bahkan pakai bahasa Alkitab bilang, mereka anggap yang mereka punya itu orang lain punya, kecuali suami dan istri. Ya. Dia jangan pikir, lu punya, nah kau tambah bagi suami istri. Tidak. Harta benda, kita saling berbagi, kita nikmati. Orang menjadi martir itu bukan dipandang sebagai korban, tapi sebagai pahlawan iman. Makanya kita membaca dalam Ibrani 11 disebut pahlawan-pahlawan iman. Itu sebuah kebanggaan mereka, kehormatan mereka, yang mereka syukuri karena Tuhan menganggap mereka terhormat, setia sampai mati. Nah, faktanya Yesus bilang, kamu terhormat. Ketika kamu setia sampai mati, kamu terhormat. Kenapa? Kamu dapat mahkota kehidupan. Itu bukan pengorbanan. Kalau kita anggap pengorbanan, kita merasa berat menderita. Orang tua kalau kasih makan anak rasa berkorban, dia tidak sepenuh hati, dia lakukan dengan mengeluh. Suami kepada istri dianggap bukan itu sebuah pengorbanan, mengeluh. Istri pada suami, anak pada orang tua minta tolong sapu rumah dopel, terlalu berat, itu dianggap berkorban. Tapi kalau kita anggap itu sebuah kehormatan, karena Tuhan izinkan kita, Bapak Mama semua saya mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, tidak semua orang punya kesempatan melayani. Kita harus sadar itu. Kalau kita punya kesempatan melayani, itu kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita. Harus kita syukuri, makanya kita dibilang bersyukur dalam segala hal. Akibatnya banyak orang kenapa gereja terus bertumbuh, semakin dibabat, semakin merambat, karena orang-orang terkesan kepada kesetiaan para martir. Mereka rela dengan sukacita mati. Ketika dibakar hidup-hidup mereka tetap bersyukur pada Tuhan, tetap berdoa syafaat. Mereka belajar dari Yesus dan pengalaman yang Stefanus pernah lakukan. Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, ampunilah mereka. Yang keluar adalah kata-kata berkat, kata-kata ucapan syukur, kata-kata mengampuni. Nah, katong sedikit baru kaki tepuk di tiang pintu, maki suka keluar. Pulang gereja tidak ada makan minum, semua orang anjing babi habis. Gitu.
Baru sepotong yang kita lakukan. Baru sedikit. Yesus katakan seorang murid tidak lebih dari guru. Seorang menyiksa mereka, membunuh mereka, terkesan dengan kehidupan orang Kristen. Sekarang yang kita alami apa? Gereja son gereja sama sah. Ibadah son ibadah sama sah. Berdoa son berdoa. Saya pernah sakit dan saya sampai marah Tuhan untuk sembuh. Tapi saya mau katakan dalam nama Roma 12 ayat 2 kata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Cara berpikirmu harus berubah. Jangan sama dengan dunia ini. Yesus itu dibenci sampai disalibkan dan mati. Bukan karena dia orang baik dan bukan karena dia berbuat baik. Tapi karena dia melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan mengatakan kebenaran, orang tidak suka dengan dia. Nah kita lihat sekarang dalam hidup kita. Orang-orang yang baik, yang tulus hati, dilengserkan. Tapi siapa yang mau kompromi, beta promosi lunai. Sekarang kita lihat setelah tahun 300-an. Titik balik. Hasil perjuangan yang Tuhan karuniakan kepada orang-orang Kristen yang setia sampai mati. Apa yang dialami? Tapi mari kita perhatikan sebelum beta sampaikan titik balik. Orang Kristen mengalami pemulihan, kekristenan mengalami pemulihan, tapi sudah banyak orang yang mati karena nama Tuhan. Nah kalau saya mau bertanya, kita sedang berdoa untuk sebuah pemulihan. Bagaimana kalau Tuhan izinkan kamu tidak akan pernah melihat pemulihan itu? Seperti Musa, kamu berjuang bawa orang-orangmu, suku-sukumu masuk ke tanah perjanjian, tapi Tuhan bilang kamu sendiri tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Nah kita mau kecewa atau tidak? Ada sebagian orang yang akan menikmati itu. Di tahun 313 Masehi, Romawi mengeluarkan sesuatu yang disebut dengan Edict Milano. Edict Milano itu dekret di Milano. Untuk apa? Dekret untuk kebebasan beragama di semua kerajaan atau wilayah pemerintahan Romawi. Bebas beragama. Semua properti, hak, harta milik gereja yang diambil dikembalikan. Kekristenan dibebaskan untuk beribadah. Nah, sejak saat itu, kekristenan mulai merambah, masuk ke istana kaisar, menikmati kemewahan, menikmati semua yang enak sampai sekarang ini, dan kita tahu, di dalam kemewahan, gereja sulit untuk bertumbuh. Tapi di tengah-tengah penderitaan, gereja bertumbuh. Darah para martir adalah pupuk bagi gereja. Di mana darah martir tumpah, di situ akan lahir gereja. Bapak silakan cari tahu semua sejarah kebangunan rohani, sejarah gereja. Di mana ada darah martir tumpah, di situ gereja akan bangkit. Nah, kalau kita mau kebangunan gereja, kebangunan rohani terjadi, jangan jadi Kristen cengeng. Jangan sesedikit marah, sesedikit mengeluh. Tidak bisa. Yesus sudah bilang, kamu ikut saya, kamu akan menderita. Kalau kamu senang-senang saja, kamu salah ikut. Kamu cari pemimpin yang lain. Tapi dia janjikan, kamu yang setia sampai mati, akan dapat mahkota kehidupan. Nah, ada dua catatan penting yang beta temukan dari ada banyak sekali alasan kenapa Edict Milano itu muncul. Dekret untuk kebebasan beragama itu muncul. Dekret untuk memberikan eksklusivisme kepada kekristenan itu muncul. Minimal ada dua hal yang langsung berkaitan dengan kekristenan. Yang pertama, meski mereka dengan segala macam cara sampai hukum, sampai bakar hidup-hidup, sampai apapun terhadap orang Kristen, semakin dibabat, semakin merambat. Itulah ciri kekristenan. Sehingga kenapa Tuhan lebih suka bawa kita ke dalam penderitaan. Di tengah-tengah penderitaan, tubuh kita boleh sakit, tapi jiwa kita mengalami transformasi. Bapak beta yakin akan setuju dengan pendapat. Hampir tidak ada, saya sebut hampir tidak ada berarti ada, hampir tidak ada kesuksesan dan keberhasilan membuat hidup orang berubah menjadi lebih baik. Kalau menjadi lebih jahat banyak ceritanya. Tapi hampir semua penderitaan kegagalan membuat orang mengalami transformasi hidup, pertobatan. Lihatlah semua kesaksian-kesaksian hidup orang, tokoh gereja, bapak-bapak gereja, penginjil, misionaris, siapapun yang bertobat, pertobatan dia selalu dimulai dengan penderitaan, kegagalan, kehancuran. Nah, lalu kalau kita katakan anugerah itu apa? Berhasil atau gagal? Kalau saya lebih tertarik anugerah itu bagi kegagalan. Tapi kegagalan itu bukan lawan dari keberhasilan. Kegagalan adalah teman dari proses menuju keberhasilan.
Jadi kalau orang menghindari untuk gagal, kita tidak rencana untuk gagal. Sehingga kalau gagal jangan kecewa. Gagal itu bagian dari proses untuk berhasil. Semakin dihantam kekristenan, dia semakin bertumbuh. Coba kita lihat di Kisah Rasul, nyata-nyata jelas. Kisah Rasul pasal 2, 3, 4, di situ dituliskan apa? Pada pasal 4 itu Yohanes dan Petrus dicambuk, disiksa, dan dilarang tidak boleh omong nama Yesus. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Farisi, pemimpin agama banyak yang bertobat ikut mereka. Karena mereka lihat dari cara hidup jemaat. Makanya ada satu judul Lembaga Alkitab Indonesia berikan, Cara Hidup Jemaat Mula-Mula. Nah, itu yang kita gereja sekarang banyak tinggalkan. Makanya kita mau menangis seperti apapun, seperti perubahan tidak terjadi. Gitu. Tahun 312, ya sebelum dari 313 muncul Edik Milano. 1 tahun sebelumnya, 312 Masehi, ada sebuah pengalaman supernatural, pengalaman spiritual yang dialami oleh Konstantin. Kalau Mama pernah tahu ada satu pengakuan iman namanya pengakuan iman, yang satu namanya pengakuan iman Rasuli, yang kedua namanya pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Itu dari kata Konstantin, kaisar di Roma. Konstantin, waktu itu dia masih belum percaya Kristus, dia belum bertobat, dia masih tergolong di mereka yang membabat orang Kristen. Tapi waktu dia melakukan satu peperangan, dia ada di jembatan Milvian. Dia bergumul bagaimana untuk menghadapi peperangan ini, karena konon dia yakin dia tidak akan menang. Jumlah pasukannya terbatas, sudah banyak yang gugur. Tapi dia punya pilihan adalah saya harus berperang. Dia bergumul sampai mempertanyakan tentang kekristenan. Kira-kira sampai di jembatan Milvian itu, dia lihat ke atas langit, di langit ada muncul tanda salib, dan dia mendengar, menurut dia ada satu suara begini, dengan tanda ini engkau akan menang. Dan dia percaya itu. Lalu dia masuk pertempuran, sesuatu yang luar biasa terjadi, dia menang. Setelah dia menang, dia pulang, langsung dia, walaupun catatan mengatakan bahwa dia tidak sungguh-sungguh Kristen, karena masih dipengaruhi dengan politik untuk dia tetap berkuasa, tapi kebebasan kepada kekristenan mulai ada. Mama perhatikan baik-baik, mengapa bisa kekristenan itu dihantam habis-habisan, berperang tanpa senjata, hanya dengan mengenalkan Kristus, hanya dengan mengenalkan kesetiaan kepada Kristus, bisa mengalahkan satu negara yang berkuasa hampir seluruh dunia. Peperangan tanpa senjata. Kalau kita lihat dari Perjanjian Lama, itulah yang dilakukan oleh Musa, ketika Tuhan memakai hidupnya, membebaskan Israel dari tangan Firaun, tanpa senjata. Itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus, selamatkan kita tanpa senjata, dan itu yang harus dilakukan oleh gereja. Setia sampai mati, melawan istri yang kita tidak suka, melawan suami yang kita tidak suka, anak, orang tua, siapapun yang kita tidak suka, yang berbuat dosa, melawan tanpa senjata, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan, lakukan kebaikan apapun yang kamu percaya, yang kamu sudah dengar dari firman Tuhan. Makanya Paulus menulis dalam Efesus 6, senjata kita bukan darah dan daging, karena peperangan kita bukan lawan darah dan daging. Tapi kau topong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kaki berkesutan keralan, bentak indah sejahtera, pedang roh, firman Allah, itu yang kamu pakai. Nah, kenapa mereka bisa menang? Ya. Saya mau kaitkan dengan cerita saya di awal tentang kakek dan nenek, bayi dan nenek, opa oma itu. Orang Kristen di 300 tahun pertama Masehi, 300 tahun pertama usia gereja, mereka menerapkan yang namanya kasih mula-mula. Mereka hidup dalam kasih mula-mula. Apa ciri kasih mula-mula itu? Yang pertama, kasih yang rela berkorban, peduli kepada orang lain. Nah, kalau kita hanya pikir diri kita sendiri, tidak bisa. Kita tidak bisa bergereja dengan pikir diri sendiri. Karena gereja saja, gereja itu artinya persekutuan orang yang percaya pada Kristus. Kita harus peduli pada orang lain. Yang kedua, kasih mula-mula itu kasih yang mengampuni. Mengampuni bukan hanya kepada orang dalam keluarga, bukan hanya dalam orang bergereja, tapi Yesus bilang, ampuni musuhmu, doakan bagi mereka yang mengenai kamu. Yang ketiga, kasih yang terbuka, menerima orang dengan latar belakang apapun. Jangan beta hanya mengasihi orang Timor, Rote, Sabo, karena kotong satu darah, karena kotong satu keluarga, karena kotong apa. Mengasihi tanpa batas. Yang keempat, kasih yang aktif dan praktis, memberi bantuan pada orang yang membutuhkan. Nah, kasih mula-mula jenis ini yang membuat orang Kristen tetap bertahan di dalam persekutuan mereka.
Tertullianus, kalau Bapak Mama pernah tahu yang tadi saya katakan ya, darah martir adalah benih gereja, itu perkataan dari Tertullianus. Dan orang-orang Kristen saat itu ya, mereka percaya bahwa penganiayaan, penderitaan itu tidak akan bisa menghancurkan iman. Tapi justru penderitaan dan penganiayaan itu memurnikan komunitas dari kepura-puraan. Orang yang hidup berpura-pura tidak tahan menderita. Coba kita ketemu dengan orang yang kita tidak suka ya. Tapi sepanjang ketemu dengan dia selama 2-3 jam kita senyum terus. Bibir capek kok tidak? Capek. Tapi coba kita ketemu dengan orang yang kita kasihi dia, kita cemberut, rasanya tidak enak. Kita akan senyum-senyum, ketawa, tidak ada yang lucu juga kita ketawa saja. Nah, penderitaan itu memurnikan kepura-puraan. Makanya ketong yang terlalu banyak menderita, mungkin Tuhan bilang lu terlalu banyak pura-pura, jadi lu menderita sedikit supaya lu tulus hati gitu ya. Siapa tahu, saya tidak tahu, mungkin Tuhan, pasti Tuhan lebih tahu ya. Dan ketika dunia melihat orang Kristen tidak takut mati, mereka bertanya gitu, kenapa orang-orang ini tidak takut mati? Gitu. Lalu mereka jawab bilang apa? Karena iman kepada Kristus yang bangkit. Makanya Yesus bilang, kamu lihat, kamu tahu saya sudah mati, tapi sekarang saya hidup. Karena iman kepada Kristus yang hidup itu, mereka tidak takut mati. Jadi penderitaan itu membuktikan bahwa gereja bertumbuh bukan karena kuasa pedang, tapi karena kuasa salib Kristus. Dan kita tahu dalam kisah para rasul, kitab yang kita baca dan kisah para bapak-bapak gereja, para martir, kalau Bapak Mama pernah baca cerita mereka, seperti tadi saya katakan, mereka selalu meresponi penderitaan itu dengan pengampunan dan kasih. Dan sekali lagi, semua itu yang membuat orang-orang di sekitar mereka itu kagum-kagum dengan orang Kristen. Kenapa mereka tetap setia di tengah penderitaan? Karena mereka tidak takut mati. Gitu ya. Itu membuat orang terkagum-kagum. Baru-baru saya dikasih satu link YouTube cerita tentang ada seorang narapidana di Bali. Ya, dia terkait dengan masalah narkoba. Dia punya teman di Australia, datang cari dia, mau ketemu tapi tidak sempat ketemu dengan dia, tapi titipkan Alkitab ke dia dengan pesan, kamu baca Alkitab ini. Ya, dia baca sekedar saja karena mungkin menghargai dia punya teman, tapi singkat ceritanya, kemudian dia, karena dia harus dihukum mati, jadi akhirnya dia menunggu waktu dihukum mati. Nah, dalam proses menunggu waktu itu, dia dikonseling, diinjili, dipastoril oleh pendeta. Menuntun dia untuk menghadapi kematian. Nah, di dalam masa-masa itu dia sudah bertobat, dan dengan melalui pertobatan dia menginjili hampir semua orang di tahanan itu dan 200 lebih orang bertobat melalui penginjilannya. Yang cerita ini adalah orang yang dia injili dan bertobat, karena yang pelaku utama ini sudah mati. Jadi orang yang hasil penginjilan dia ini yang ceritakan ini, diwawancarai. Ceritanya, waktu dia menghadapi regu tembak, permintaan dia adalah, saya mau doakan orang-orang yang tembak saya. Jadi diizinkan, dia pergi satu persatu, dia peluk dan dia doakan, dia bilang, saya ampuni kamu. Saya ampuni kamu, saya ampuni kamu tembak saya. Orang yang paling merasa tertusuk adalah orang yang sadar bahwa di senjata dia ini ada peluru. Dan dia menangis. Tapi dia karena perintah, dia harus lakukan. Nah, Bapak Mama semua, di tengah penderitaan kita dan cara kita menghadapi penderitaan, itu yang membuat hidup orang lain berubah. Bukan sekedar Injil yang kita beritakan. Kalau Injil yang kita beritakan, tapi hidup kita tidak menunjukkan itu, orang justru benci kita dan benci Injil. Tapi faktanya, ada banyak orang yang berkhotbah tanpa berkata-kata, hanya dengan cara hidup. Itulah yang Petrus tuliskan. Kalau seorang istri menikah dengan suami yang tidak takut Tuhan, jangan ceraikan suami itu. Supaya dengan cara kamu hidup tanpa berkata-kata, suamimu melihat cara hidupmu yang berbeda dan dia bertobat. Menginjili dengan tanpa kata-kata. Karena dunia sekarang sudah banyak orang yang omong cerewet, jadi ketemu bosan dengar. Tapi lu bikin gosonnya apa yang lu omong. Saya tutup dengan cerita Perpetua dan Felicitas. Ya. Perpetua dan Felicitas ini adalah nyonya dan budak. Perpetua ini nyonya, ya.
perempuan muda bangsawan, dia punya budak namanya Felicitas. Mereka dipenjara tahun 203 Masehi karena menolak menyembah kaisar di kota Kartago. Jadi akhirnya mereka dimasukkan ke dalam penjara karena Felicitas ini sedang hamil, dia melahirkan dalam penjara. Lalu mereka dimasukkan ke dalam arena gladiator berhadapan dengan binatang buas. Karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka berpegang tangan, menghadapi kematian dengan senyuman dan doa. Tidak ada rasa takut sekalipun. Ya. Dari sini kita belajar Mama semua, kekristenan adalah tidak ada beda antara Tuhan dan hamba. Itulah Alkitab berkali-kali tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani, orang merdeka dan budak. Tidak ada perbedaan. Sama-sama kamu mau kaya, mau miskin, budak, mau tuan, kamu hadapi yang satu namanya kematian bersama-sama. Tidak ada berbeda. Dan ketika kamu melewati kematian, jika kamu ada dalam Kristus, kamu akan menikmati sorga yang sama. Nah, mari kita belajar untuk jangan membeda-bedakan. Karena itulah yang membuat Kristen bertahan di dalam penderitaan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk bertobat. Nah, jadi Bapak Mama, saudara semua, kita ingat ini catatan-catatan terakhir di pemberitaan firman Tuhan ini, saya mau sampaikan. Yang pertama, Yesus memanggil orang bukan untuk masuk gereja saja, tapi menjadi pengikutnya. Orang yang masuk gereja tidak sama dengan pengikut Kristus. Kenapa? Karena ketika Ayub cerita, ketika anak-anak Allah berkumpul, siapa juga datang di situ? Iblis masuk di situ. Di Taman Eden ketika ada dua makhluk Tuhan yang namanya Adam dan Hawa, siapa juga hadir di situ? Setan juga hadir di situ. Di saat-saat ini saya tidak bilang siapa di sini setan, tapi mungkin ada muncul sedikit senyum-senyum juga. Kita tidak tahu. Tapi masing-masing koreksi hati, jangan sampai ini setan di sini. Jadi Yesus memanggil orang, di sinagoge itu ada banyak orang yang kerasukan setan, betul ya? Yesus lepas dari setan-setan, ada juga. Yesus naik ke bukit kemuliaan, yang dia berubah wujud, transfigurasi. Dia turun di kaki gunung itu, ada orang yang kerasukan setan, sakit ayan. Ada banyak. Ada juga kita yang nyanyi puji Tuhan, haleluya, tapi setan juga. Gitu. Yakobus saya katakan apa? Setan itu percaya Tuhan ada. Tapi banyak orang yang tidak percaya Tuhan ada. Yesus memanggil orang menjadi murid-muridnya. Murid berarti belajar. Yang kedua, banyak orang taat beribadah dan tidak pernah alpa dengan jadwal ibadah. Sekali lagi, banyak orang yang taat beribadah, tidak alpa dengan jadwal ibadah, jadwal doa, jadwal pelayanan, jadwal apapun berbuat baik, tapi tidak mau minta maaf kepada orang di rumah. Suami tidak mau minta maaf ke istri, istri tidak mau minta maaf ke suami. Orang tua tidak mau minta maaf ke anak, anak tidak mau minta maaf ke orang tua. Lalu hidup apa yang bisa bikin orang berubah? Belajar melakukan firman Tuhan itu. Sehingga kita terlihat rohani di depan orang, tapi tidak ada orang yang simpati ke kita. Tidak ada orang yang simpati kepada kekristenan. Seorang anak, bisa saja dia lahir di dalam keluarga Kristen, tetapi dia sendiri harus mengalami pengalaman imannya bersama dengan Tuhan. Saya kasih contoh, saya punya bapak ini pendeta. Saya punya mama itu kalau kita tahu majelis gereja. Dari muda, saya lahir dari keluarga Kristen. Dan saya tekun ikut pelayanan di gereja. Dari kecil, remaja pemuda, sampai sekarang. Tapi itu tidak membuat saya Kristen. Saya tahu kejahatan-kejahatan yang sudah saya lakukan. Mungkin bapak mama tidak tahu. Tetapi dengan cara Tuhan, saya pernah cerita, saya pernah sakit minimal satu. Dari sekian banyak pengalaman satu, melalui sakit, Tuhan bawa saya untuk bertobat. Setiap orang perlu mengalami pengalaman rohaninya dengan Tuhan. Sehingga waktu kecil, karena dia lahir di keluarga Kristen, di bapak mama yang paksa dia berdoa, paksa dia baca Alkitab, paksa dia melayani, dipaksa. Tapi di titik dia mengalami pertobatan, dia bilang, saya sendiri. Itu yang Ayub katakan dalam Ayub 42. Melalui kata orang saja saya dengar tentang Tuhan. Tapi mata saya lihat sendiri dan saya katakan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekarang saya tahu sendiri, saya kenal sendiri. Bapak mama yang tekun beribadah, perhatikan anak cucu di rumah. Jangan mereka jadi Kristen karena kata-kata kita, itu tidak ada gunanya. Mereka sendiri harus mengakui. Makanya di gereja GPDI, kalau mau dibaptis, lu sendiri harus mengaku. Kau bertobat kau tidak. Kau kenal Kristus seperti apa. Harus diajar, harus dididik. Beribadah bukan karena takut.
Kenapa lu datang gereja? Takut berdosa. Kalau tidak ke gereja, takut berdosa. Kalau tidak gereja kenapa? Takut tidak dapat berkat. Itu iman kanak-kanak, bukan anak-anak. Kanak-kanak, kekanak-kanakan. Orang dewasa mengerti tentang kasih. Kenapa kamu bergereja? Karena saya mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi saya. Tidak ada Bapak Pendeta kalau mau berkat orang nikah di sini. Apa pengakuanmu kepada istrimu, calon istrimu? Saya mengasihi dia karena takut dia marah. Tidak. Saya secara dewasa mengambil dia sebagai istri saya karena saya mengasihi dia dalam untung maupun malang. Sadar, itu orang dewasa karena kasih. Kalau kita bilang kita sudah dewasa dalam Tuhan, kita lakukan karena apa? Kenapa orang-orang 300 tahun awal gereja itu, mereka mau rela menderita, bahkan mati mereka menghadapi dengan senyuman. Karena mereka mengasihi Tuhan yang tak mereka percaya Tuhan hidup walaupun mereka belum pernah lihat secara fisik. Mereka percaya Yesus hidup. Dia sudah mati, dia bangkit dan hidup kekal. Saya akan berhadapan dengan dia. Jadi kalau ada masih beribadah, bergereja, melayani karena takut, bertobat sudah. Takut waktu pertobatannya terlewat. Dengar firman Tuhan ini, sadar, saya lakukan ini karena apa? Karena saya takut. Anak di rumah, kenapa lu cuci piring? Takut mama marah, Bapak. Mama marah nih habis, son kasih uang, bepi sekolah jalan kaki, lapar-lapar, son kasih uang mau jajan. Nah, itu kanak-kanak. Kita lakukan karena kasih. Dan menurut 1 Yohanes katakan, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Para pemusik singer silakan ke depan. Berkaitan dengan judul kita, tema kita hari ini mengikuti Yesus keputusanku. Saya akan tutup dengan cerita ini yang mungkin sudah ada yang pernah tahu ceritanya. Pada abad ke-19 itu terjadi kebangunan rohani yang besar di Eropa. Kebangkitan rohani yang sangat besar. Lalu para misionaris mulai diutus ke berbagai tempat, berbagai negeri. Dan ada misionaris dari daerah Wales itu satu daratan dengan Inggris, diutus ke India untuk lakukan penginjilan. Mereka tiba di satu desa namanya Desa Garo di wilayah Assam di India Timur. Mereka lakukan penginjilan di situ, secara khusus di suku namanya suku Kasi. Ada seorang kepala keluarga dari suku Garo namanya Nokseng. Dia bersama keluarganya setelah menerima penginjilan, memutuskan untuk bertobat dan ikut Kristus. Tetapi karena pada masa itu, kepercayaan di sana adalah mereka punya tradisi lokal, tentunya tidak ada hubungannya dengan kekristenan, dengan Injil, jadi mereka anggap bahwa keluarga Nokseng ini sudah melanggar mereka punya adat istiadat. Akhirnya mereka diminta pertanggungjawaban. Kalau hari ini kamu tidak menyangkal Kristus, keluargamu akan dibunuh. Dan Nokseng ini dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, dia katakan bahwa saya tidak akan mundur dari iman saya. Dan dia menyebut kalimat yang akhirnya menjadi lagu ini. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Saya sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Saya tidak akan menyangkal, saya tidak akan mundur. Tawar-menawar terus terjadi, tapi dia tetap pada keputusannya. Saya mengikuti Yesus, saya tidak akan mundur. Lalu anak-anaknya dibunuh. Kamu masih mau percaya pada Kristus, dibunuh di depan dia. Dia bilang, saya mengambil keputusan mengikuti Yesus. Saya tidak akan mundur. Istrinya dibunuh. Kamu masih mau terima Yesus, tidak mau menyangkal Yesus, dia tetap pada jawabannya. Saya mengambil keputusan ikut Yesus, saya tidak akan mundur. Terakhir, dia sendiri pun dibunuh. Cerita ini mulai terus berkembang. Lalu akhirnya Sadhu Sundar Singh, kalau Bapak pernah tahu namanya, ya, dia menulis tentang cerita ini. Ditulis menjadi kesaksian, lalu ada orang yang membuat lagu di tahun 1950-an. Lagu ini dibuat. Dan menjadi lagu penginjilan yang sangat kuat membawa orang kepada Kristus oleh pertolongan Tuhan. Dan akhirnya kepala suku yang membunuh Nokseng dan keluarga ini, melalui penginjilan yang terus berjalan, akhirnya dia bertobat. Dan desa itu menerima Kristus. Di mana ada darah martir yang tumpah, di situ gereja Tuhan akan bertumbuh. Di mana ada, makanya Alkitab sering bilang, di mana ada air mata yang tumpah, Tuhan katakan ditampung di keribatnya. Air mata yang tulus mendoakan pertobatan keluarga, bahkan diri sendiri, pelayanan bangsa ini dengan segala pergumulan, bahkan tumpah darah yang terjadi, itu menjadi pupuk bagi penginjilan.
Karena itu Yesus memanggil kita masuk ke dalam penyangkalan diri, pikul salibmu setiap hari dan ikut aku. Dan Yesus janjikan siapa yang mengikut aku, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan ditolak, dia akan menerima mahkota kehidupan. Mari kita katakan, mengikut Yesus keputusanku